sobat netizen, kembali lagi sama gua. Kali ini gua mau mereview, namun di sini reviewnya spesial karena gua ditemani sama teman-teman yang biasa ngegibah banget. Asik. Ada sepasang chemistry dari kakek sama Mas Anto. Selamat malam. Halo kakak. Dan salah satu master gibah kita. Siapa? Di yang pojok kanan ini yang pakai kaos hitam, dan pakai hitam. Nah, dari Aska Goldi. Woi, Malam, Kak. kepala desa Gongjin di sini. Halo. Aska Gongjin, Yungkup Opa. Nah, biasanya kan gue sama partner ya, si Mas Benny, karena dia lagi berhalangan, jadi mungkin gue aja nih yang ngajak teman-teman buat nge-review salah satu film dokumenter horor dari negara Thailand yang Mantap. berjudul The Medium. Kilas gue ceritain dulu sinopsisnya ya. The Medium ini sebuah film dokumenter yang dimana ini fiktif ya, bukan kisah nyata atau real story, tapi mungkin di Thailand tuh tradisinya ada gitu. Ya, anggaplah gitu, tradisinya ada di negara sana. Di negara sana tuh percaya akan dewa-dewa gitu ada gitu, dan ya yang melakukan ritual-ritual kayak gitu ada. Menceritakan tentang seorang dukun yang bernama Ibu Nim, di mana dia ini katanya dia tuh dirasuki oleh dewa Bayan. Dewa Bayan itu adalah salah satu dewa secara turun temurun yang diwariskan dari keluarga Willow. Yang apa ya, yang harus diserahin lah gitu, harus salah satu keluarganya itu harus dirasukin gitu. Tuh. Dari si dewa Bayan ini. Yes. Nah, di Godoil ini ada 3 orang bersaudara yang namanya Nim, terus si siapa? Si Noi Boy, ya. sama cowok lah satu lupa namanya. Ya, satu lagi yang bapak-bapak itu ya. Hmm. Nah, kita panggilnya si bapak aja lah. Nah, ini si Choi itu punya anak namanya Ming. Nah, Ya, Noi. dimana Ming ini ternyata diduga-duga dirasuki oleh hantu atau dewa, ya kayak semacam dewa Bayan gitulah. Ya. Ya gitu lah. Akhirnya dari sini dokumenternya berjalan, mana ada kejadian-kejadian yang janggal dari Ming dari awal pertama kali dia ngerasain dirasuki, terus tiba-tiba sampai benar-benar tubuhnya tuh dikontrol. Gitu. Yes. Ya, sinopsisnya seperti itulah. Jadi menurut teman-teman gibah ini, kita tanya dulu satu-satu. Langsung aja nih, plotnya gimana menurut kalian? Dari Mas Anto dulu ya. Atur. Kalau plot sih tersusun rapih ya, iniannya sih untuk alur ceritanya tersusun rapi. Dari misalnya si pengamatnya itu meliput, saya mau meliput si si dukun ini aja deh. Nah, terus dimulai si dukun ini kegiatannya mulai dari apa aja, terus ya lebih merinci, saya mau lebih fokus ke keluarga dukun si Nim ini aja, ya udah lebih merinci. Dan selanjutnya rupanya ada kasus di keluarganya itu yang jadi lebih wah gitu aja. Nah, itu sih yang bagus. Emang bagus sih ini. Yang bagus aja terangkat ya, langsung gitu ya. Ya, plotnya bagus gitu. Oke, terus kalau Kak Kay gimana, Kak? Kalau untuk awal-awalan patch-nya itu agak lambat ya, jadi agak bikin ngantuk di awal itu. Ya hampir 40 menitan udah mulai agak ngantuk ya, karena dilihatin shot-shot kayak dokumenter gitu, dan shot-shot yang pemandangan pohon-pohon, angin-angin kan. Jadi ini ceritanya
mengalirnya itu ya kayak natural aja gitu, kayak National Geographic gitu. Jadi ini film apa ya gitu kan, masih meraba-raba, tapi sih udah mulai nebak-nebak bakal kayak gini, bakal kayak gitu. Tapi dari tengah sampai terakhir itu kayak nggak dikasih napas. Yes. Bener-bener kayak lari aja gitu, dari mulai lambat banget sampai cepet banget, dan endingnya membagongkan. Pokoknya endingnya Dari mana? Keren itu, Mas. membagongkan dalam hal ini, membagongkan bikin mikir maksudnya gitu, bikin mikir. Oke. Iya, oke. Tapi overall bagus banget. Overall bagus ya, oke. Tapi gue juga sedikit setuju sih sama Kak. Cuma gue ngerasa di 40 menit ke depan juga, di 15 menit itu udah ngerasa kita kayak waktu pas dia nyentuh tangan tuh, dia kayak ngerasa si Nim itu udah aneh, si Ming itu udah aneh waktu nyentuh tangannya si Nim. Jadi itu udah mulai menarik kalau menurut gue tidak 15 menit gitu. Tapi awal-awal emang agak ngantuk, agak agak lambat gitu. Cuma ya oke lah, nanti alur pace-nya tuh agak lambat. Nah kalau menurut Jungkook Opak, Udah dibahas semua itu, beneran deh. Sorry, ini ada suara hujan ya, mungkin efek-efeknya rada-rada nggak enak atau berisik. Gimana ya? Tadi udah dibahas tentang alurnya lambat. Tapi alur lambat ini pun kita akan ngerasa lebih baik lambat deh, daripada nanti di paruh kedua kalian mulai ngerasa tidak nyaman tuh, kayaknya pengen balik. Udah dong, balik ke lambat lagi deh gitu kayaknya. Karena paruh kedua tuh semacam penyiksaan untuk secara visual, secara badan, secara kuping. Itu tuh secara cinematic experience kita udah kayak banyak penyiksaan sih. Ada rasa-rasa gak nyaman yang disajikan sama si Banjong, si sutradara dari film apa namanya? Film ini apa namanya? The Medium. Waduh, ngeblank lagi. Nah, gitu deh. Ya. Kepikiran hometown Caca ini. Nah, terus. oke, terus jadi gimana? Jadi masih lambat gitu ya, rasanya lambat. Ya, lambat tapi tetap banyak plantingan, banyak informasi yang emang harus kita dapat sih di awal. Karena kalau kita langsung tiba-tiba horor atau bermain tiba-tiba muncul setan atau apa, kita nggak tahu pengetahuan umum tentang Bayan ini apa, Bayan ini siapa, kenapa dia merasuki keluarga itu, dan hal-hal kejanggalan anehnya mulai dari banyak orang terdekat yang mati. Itu kan memang harus pelan-pelan ya. Terus karirnya Ming yang awalnya oke-oke aja, baik-baik aja, sampai dia diputuskan secara paksa karena hal kejanggalan aneh banget. Dan segala teknik kamera yang footage dari kamera HP, dari shaky cam-nya itu kan mendukung suasana creepy, horror dan natural ya. Kan kita udah bosen untuk liatin lighting yang merah atau kuning yang creepy, tapi ini natural, suasana lampu desa kan, lampu terbatas, sawah, audionya juga kerasa, suara sawah aja udah bikin serem gitu. Apalagi lihat deh, ada orang tuh ngeliatin, itu aja cuman gini-gini aja kesel banget rasanya. Udah dong, nggak usah diliatin dong, mendingan ngomong aja dong gitu. Hal-hal sereceh itu aja kita buat nggak nyaman gitu sih. Iya, betul. Jadi gue sih bisa ngambil kesimpulan kalau dari teman-teman, ini memang alur lambat, tapi kita tuh nikmati gitu loh. Kita bisa nikmati alur dengan durasi 2 jam lewat 10 menit itu terasa gitu. Jadi kayak ada dibagi part 1, part 2, part 3 gitu loh. Karena kayak 2 jam itu tuh kayak terbagi. Saat pertama tuh ya awalnya ya inilah pengenalan dengan Dewa Bayan atau dengan kerasukannya si Ming. Terus yang kedua prosesnya gitu ya kan. Ketiga baru akibat-akibatnya apa aja nih yang kena, terus akhirnya dampaknya apa semuanya. Kalau gue sih memang gue pikir ini untuk orang yang terlalu selama ini gak bakalan udah deh ya gitu loh, paling ngomong itu cepat, harus pengen nunggu ininya, nunggu tegaknya, nunggu serem-seremnya, nunggu horor-horornya itu maksudnya apa gitu kan. Tapi kalau
kita nikmati dari awal pertama kali di diwawancara itu, ini kita bisa dapat pengetahuan baru juga nih gitu kan. Terus kemudian ada pengetahuan yang dia tuh kayak gimana sih cara ngasuhin orang itu pelan-pelannya, tapi kan pada nyatanya tuh streaming itu bukan hanya cuma sama Dewa Bayan gitu kan. Bermacam-macam apa ya, horor hantu yang masuk ke dalam tubuhnya dia kan. Yang kita lihat tuh kan banyak kayak bisa ini bayi, ini bayi, terus kemudian hewan-hewan, terus pokoknya semua deh kayak ya udah diperjelas kalau roh jahatnya itu nggak cuma manusia aja, ada binatang, ada hewan-hewan yang punya rasa dendam sama orang yang mencelakai gitu. Dan itu ada satu mediumnya, satu bangunan itu kan banyak unsur makhluk hidup lainnya gitu yang merasa tersakiti gitu. Jadi ketika itu dimasukin ke dalam tubuhnya si Ming, ya banyak ratusan jiwa yang terdendamkan gitu. Jadi mediumnya adalah si Ming ini gitu, dia membantu untuk balas masa lalu gitu. Nice. Iya, dia betul-betul jadi ngerasa tuh si Ming tuh udah perantara untuk arwah-arwah yang ya masih kental sama dunianya gitu kan. Yep. Atau kan misalnya kan dibilang itu nggak cuma hewan manusia, tapi tumbuhan juga masuk kan, merasuk ke dalam tubuhnya dia gitu. Kayak seolah-olah tuh Ming ini udah lu pas buat dirasukin sama ya namanya hantunya gitu, kita ngomongnya gitu lah. Jadi berasa banget tuh perubahan semua yang dialami sama Ming, baik dari dia jadi kayak hewan, dia jadi kayak setan gitu, serem-serem gitu, terus kemudian apa ya, yang diem aja gitu, kayak pohon diem gitu, nggak ada ngomong, kemudian bisa suara kayak bayi, kayak anaknya si Po itu kan. Nah, jadi ya udah ternyata Ming ini pas gitu. Nah, tapi yang mau pertanyakan nih, yang mau pertanyain ke kalian, ini Ming kan dibilangnya penggantinya dari emaknya, ya kan, pengganti dari emaknya untuk dimasukin ke Dewa Bayan. Nah, pertanyaan kedua, ini sebenarnya hantu-hantunya itu memilih Ming itu karena apa? Karena di sini memang ada sedikit yang masih janggal yang mau kita bahas nanti di malam ini. Pertama tuh ini itu bisa dirasukin itu karena memang benar dari Dewa Bayan ya, atau memang langsung dari roh-roh lain? Silakan Mas Santo. Dari kakek dulu. Kalau gue nangkep ya dari bentuk film ini, sebenarnya yang merasukin itu bukan Dewa Bayannya, tapi memang istilahnya devil. Ingat gak di situ kan si Nim, Tante Nim itu kan melakukan ritual ya, yang pengen mengetahui kemanakah perginya si Ming ya kan. Sampai sebulan perginya itu kan, dengan memecahkan telur setiap harinya itu. Akhirnya ketemu kan di akhir itu bahwa dia ada di sebuah gedung. Dan di sebelumnya itu ada wawancara juga bahwa si Noi, ibunya si Ming itu dia menikah dengan anak keturunan keluarga Willow yang ibu bapaknya dulu itu membunuh ratusan pekerjanya, pekerja pabriknya. Demi asuransi dan sampai akhirnya dia dikutuk oleh salah satu yang dibunuhnya itu, kawannya dikutuk, yaitu semua keluarganya sampai keturunannya itu dia akan menjadi tumbal atau mati. Jadi kenapa si Ming berada di gedung itu, karena gedung itu adalah tempat di mana pembantaian itu terjadi, atau bekas pabriknya nenek di itu. Jadi memang istilah kayak tumbal gitu, Dewa yang memungkinkan gitu. Kalau gitu
Iya, yang juga kelihatan kalau si emaknya itu kan dimasukin bayan. Nah, berantem lah sama si anaknya itu kan sebagai rohen kebanyakan itu si bayannya kayak ya ditepuk nyamuk aja gitu kan kayak cemburu gitu. Rasa banget di situ sih. Oke. Nah, cuma yang gue tanyain itu adalah scene akhir itu kan si emaknya itu kan katanya mulai sadar tentang Dewa Bayan dan menerima, jadinya kayak mungkin kerasukan si Dewa Bayan itu, makanya dia mau tetap melanjutkan ritual yang pakai dupa gitu. Nah, kenapa dupanya itu dibalik? Dan ketika dupa dibalik itu kenapa semua orang-orang yang istilahnya yang nolongin dia itu pada mati. Orang yang ada di situ kenapa jadi semuanya kerasukan dan ngejedot-jedotin kepala kan semua itu efek devilnya apa efek dari si Dewa Bayannya itu? Itu gue masih nggak ngerti tuh. Ternyata di balik film The Painter ini kalau dia perempuan punya banyak gitu kan. Nah gimana nih Kak? Menurut lu gimana tuh pertanyaannya Kak? Ya kalau dilihat dari langsung lompat ke ending si Tante Nimnya ketika dia sebelum mati kan dia menyadari atau dia melakukan sebuah pengakuan, bahkan aku pun sebenarnya nggak begitu percaya dengan Dewa Bayan gitu kan. Jadi dalam arti selama ini Tante Nim ini kayak dipinjamkan kekuatan jahat oleh Dewa Bayan untuk menolong, itu hanya disguise aja gitu. Aslinya Bayan itu juga jahat. Dan akhirnya ketika si Dewa Bayan ketemu dengan ratusan evil yang di gedung itu, yang dimasukkan ke dalam tubuh Ming, kayak jadi bersekongkol gitu. Kayaknya mereka punya konspirasi, kita kayaknya dimanfaatkan sama satu medium manusia deh. Ya udah, akhirnya mereka mau musnahkan segala manusia yang ada di sekitar situ gitu. Itu semacam plot twist di ending yang sungguh memilukan gitu. Ketika Tante Nim ini udah mati dan dia meninggalkan legasi, ya udahlah jangan percaya sama dewa jahat gitu. Kayak trust issue-nya jadi kena gitu. Mulanya Aska itu Dewa Bayan yang semuanya itu yang masuk tuh Dewa Bayan dan jahat gitu. Dewa Bayan tuh sebenarnya juga jahat gitu. Tapi dengan acara acceptance yang dilakukan sama Tante Nim, ya kan dia kan melakukan acceptance kan bilangnya. Jadi dia udah jadi semacam berteman, kayak meminjam kekuatannya aja untuk menolong orang sesama. Tapi begitu dia bersekongkol dengan evil jahat yang sebenarnya sakit hati nih sama keluarga ini gitu. Ya udah, kayaknya cukup lah untuk kita kasih mediumnya Tante Nim diambil, pindahkan Noi. Si Noi ini kan punya masa lalu yang kelam. Ya udah dibunuh-bunuhin semua dah itu. Gitu. Jadi yang aku rasa ya kayak bolehlah sesekali kita berpihak sama roh jahat gitu daripada sama manusia gitu. Filmnya itu menawarkan sesuatu yang baru, ada modal horornya, ada formula baru yang baru ya, atau maksudnya jadi ada formula kayak ada horornya yang kita udah tahu ini bakal serem, ini bakal menegangkan, ini bakal menjijikan. Benar kok baru. Jadi kalau menurut gue ini barunya itu formula barunya kenapa? Karena di sini sama sekali tidak memperlihatkan hantu yang sebenarnya nampak gitu, kayak misalkan Sama sekali nggak ada. hantu secara itu nggak ada. Jadi benar-benar environment-nya yang dibangun itu bukan cara kemunculan hantu ya. Bukan, jadi ada model kerasukan yang dia kerasukannya semua. Kalau dia pernah nonton Keramat, ya udah hampir persis sama kayak gitu. Itu dia, tapi kan itu maksudnya jelas sama kemunculan hantu. Sebenarnya maksudnya hantu itu kan sebenarnya kan kayak sosok yang tidak seperti kita biasanya, tidak seperti normal. Makanya kenapa jadi serem? Ini lebih bukan ke serem ya, bukan hal yang menakutkan, tapi yang ditawarkan tuh atmosferiknya, rasa tidak nyamannya kita,
akan sesuatu dan visualnya pun bukan sesuatu yang nyaman buat mata gitu. Jadi itu sensasi yang diberikan atau ditawarkan di film ini, dari gimana sih orang kesurupan itu bukan, kalau diceritakan sama Tante Nimnya, kesurupan tuh bukan yang suaranya berubah, bukan suaranya yang aneh-aneh. Itu kan kalian kebanyakan nonton TV atau drama gitu loh. Tapi ini natural aja. Dia hanyalah manusia, tapi dalamnya tuh udah bukan manusia lagi. Kelakuannya udah kelakuan ada yang binatang, ada dendam masa lalunya gitu, ada hal-hal, ya banyak hal-hal binatang, contohnya kayak kencing di atas meja atau makan daging mentah gitu-gitu loh. Di situ misalnya kan kayak film eksorsif gitu kan, yang menyeramkan itu kan ketika CNC-nya kepalanya kebalik. Itu kan bukan hantunya, cuman kan dirinya yang kebalik mukanya. Iya, modelnya kayak exhaustion kayak gitu, modelnya kayak exhaustion. Jadi nanti Cimik itu kayak jalan yang ngangkat gitu, terus tiba-tiba jalan begini gitu-gitulah. Ya pokoknya intinya hampir sama kayak kesurupan itulah, kayak orang yang kesurupan tuh yang di TV itulah. Cuma bedanya dia tuh apa ya, dengan tradisi gitu loh. Maksudnya tuh dengan tradisi suatu ritual sama turun temurun dari dewa ini diwarisin gitu loh, kayak seserah itu lo dimasukin itu. Artinya sebenarnya udah disiapin dong penonton untuk ya ada ini adegan ini menyeramkan lagi sini, iya nggak? Enggak. Ini Enggak, kita ada banget ini. Jadi ini kayak paranormal activity dengan budaya Asia, yang dimana mereka setannya itu setan kerasukan yang ditahu kayak di TV begitu. Terus dibawa ke budayanya budaya si Thailand itu sendiri gitu. Ya, Jadi kalau kekerasan di Utauka kan tahu kan kalau di acara Utauka tuh gimana lah orangnya kayak aing macam begitu. Kayak banyak gitu, lu mikirnya gitu ya Mas. Tapi setannya nggak ada setan nyamuk ya, gue bingung dah. Gue nyari ini nyamuk mana ya setannya, kan mereka juga termasuk arwah yang gentaya kan di situ. Ya, kalau mau cari penampakan bukan ini filmnya sih. Ini film yang lebih kayak ke tingkah laku manusia aja, dan banyak rasa dendam yang tertanam bertahun-tahun, dan itu dilampiaskan lewat satu badan manusia yang nggak bersalah gitu. Ming tuh kayak semacam tumbal di sini. Dia kayak distributor dendam orang-orang aja, dan dia membunuh-bunuh, menghabisi para nyawa-nyawa orang sekitar ya dengan cara yang nggak nyaman lah buat kita ditonton gitu. Dan itu eksekusinya bagus juga dengan format yang nggak biasa gitu. Pakai mockumentary, kalau kita nonton kayak Aum kan tipe kan fiksi yang didokumentasikan gitu. Keramat, banyak orang yang bilang Keramat lebih seram ya karena kulturnya juga mirip-mirip kan Thailand sama Indonesia, jadi kita ngerasa deket aja gitu. Hampir sama. Iya, jadi rasa seramnya sama. Ibaratnya kan kalau kita nonton Falak yang kesurupan kan kita kayak ngerasa terlalu mengandai-andai. Jadi akhirnya kita terlalu menilai berlebihan, atau kita nggak ngerasa serem juga gitu. Mungkin cuma kaget. Tapi begitu kesurupan dengan upacara prosesinya, dengan kerbau hitam dimasukkan terus jadi tumbal, itu terlalu dekat sama kita. Jadi kita ngerasa anjir ini kayaknya RT sebelah nih yang ngelakuin gitu. Itu yang kita rasa gitu. Dan satu laginya ya, ritual anehnya itu ketika yang di gedung tua itu kirain Mas Sibingnya yang dimasukkan ya. Iya. Ternyata bukan kan ibunya. Enggak. Ibunya kenapa Sibingnya malah di kamar? Yang aneh sih aja kan, yang kesurupan anaknya kenapa yang diobatin ibunya tuh nggak ini aja, nggak masuk logika gitu. Apakah nanti biar perang ibu sama anak apa gimana? Kenapa yang di ininya gitu? Itu sih yang agak-agak aneh. Mungkin mereka butuh kayak medium baru yang lebih tumbal baru gitu. Tempat transfer dari si Ming ke orang baru, dan orang baru ini memontahkan ke Kendi gitu. Jadi mereka kayak butuh sosok orang yang netral, sosok orang yang sebenarnya belum kerasukan sama sekali gitu. Padahal ya walaupun dia kemasukan Bayan, ternyata ya dibikin plot twistnya Bayannya ini juga punya dendam gitu.
karena dendam masa lalunya itu tadi. Jadi bersekongkol juga. Bayarnya juga kesel juga gitu kan. Iya benar gitu. Jadi kalau yang terakhir sih ini apa namanya kayak begitu Kak. Jadi kenapa si Ming dikunci, terus kemudian yang diinginnya emaknya tuh jadi ditransfer gitu loh. Jadi hantu apa arwah-arwah yang dirasukin sama Ming keluar ke tubuh ibunya. Nah ibunya dikeluarin sama dukun yang barunya itu, temannya si Nim itu, ibu Nim gitu. Nah jadi kenapa dikumpulinnya di dalam dan itu kan dia bilang nanti darahnya semua dikumpulin habis itu dikubur. Jadi terus dibakar-bakarin kan tuh barang-barang yang berhubungan sama si Ming gitu kan. Nah tadinya kan kayak gitu. Tapi gara-gara si istrinya si bapak itu kan ngeyel anaknya dibilang ada di dalam sama si Ming. Halu. Hal-hal yang tidak diinginkan. Yes. Ya harusnya sih mendingan langsung aja si Mingnya gitu kan ya. Itu agak-agak Oke. aneh kalau Ya. Ya perlu diperdebatkan. Kayak di Rukiah gitu kan pasti langsung Ya betul. kan langsung diobati. budaya kulturnya begitu. Iya. Tata caranya mungkin seperti itu. Mungkin yang harus ditanyain ke istilahnya ke orang Thailandnya apakah benar kayak gitu Bisa. proses Benar. ininya. Terus juga itu kan kalau gue lihat ya siapa si Santi apa sih kayak Iya. bukan pendeta apa sih Guru namanya? besarnya ya? Babaji itulah. Guru spiritualnya itu ya. Ya itu kan kayaknya ini juga ya masuk ke budaya India bukan sih? Iya. Dari mulai Iya betul. Iniannya juga hampir sama. ada tariannya, ada gendang-gendangnya, pengusirannya itu kan ya kan pakai media gendang, media musik sama kayak ada gerakan-gerakan tari itu. Oh berarti ini dukun yang istilahnya yang sakti, lebih sakti dari Tante Nim itu ya dari India, ada unsur-unsur India kayak Iya. Ya kalau unsur agama sih di sini banyak ya. Dari Buddha, dewa-dewaan, bahkan Noi-nya pun dia nggak percaya Buddha, terus convert ke Kristen juga, itu kan dibahas kan. Jadi banyak unsur agama yang dia singgung gitu di situ. Dan ini jadi garis besarnya kayak semacam trust issue sama agama gitu. Kayak jadi kita mau percaya yang mana nih? Mau sama dewa-dewa, mau sama Kristen, Buddha apa Hindu gitu. Kuat-kuatan aja gitu kan. Dan disampaikannya dengan cara horor aja gitu. Terus banyak juga kan adegan-adegan yang istilahnya kalau di bioskop udah disensor semua kali ya, atau di TV istilahnya yang seksnya, terus juga hadisnya, gore-goreknya itu kan bener-bener kelihatan kayak beneran ya gitu. Betul. Terus juga efek-efek jalan yang ada kaki-kaki, tapak-tapak kaki di ending itu agak-agak kayak beneran kan. Padahal kan ternyata pas kalau lihat di akhir itu kredit titelnya itu banyak banget animatornya, terus efek-efeknya, jadi benar-benar kayak real gitu, kayak kita ngeliat kayak nggak ada efek, tapi sebenarnya itu efek semua. Keren banget yang bikin film ini kayak ngerasa real gitu, kayak nyata gitu. Benar ya, karena teknologinya pun nggak berlebihan kan, dari cara pengambilan gambarnya dengan kamera movementnya itu kan serba amatiran kan, gerakan orang lari, orang ini gitu. Iya. Itu yang bikin kerasa nyata dan kerasa ngerinya dapet gitu. Dibandingkan dengan satu kamera diem, tiba-tiba makan dar gitu, ya kayak kurang. Itu juga kan, cuman diem terus dar. Ya kan sesekali ada waktu pakai CCTV itu. Tapi kan selebihnya ketika pembunuhan manusia udahlah kelar dah itu. Pakai center doang. Apalagi yang ini tiba-tiba Ming-nya nyerang di ladang itu, yang bayinya ditinggal di ladang. Nah, itu kan lumayan kaget juga. Di sawah ya. Lumayan gila itu bayi yang tinggal di situ. Cuma gini, ini kan tadi oke lah, langsung ke teknis ya, ngomong tadi kan udah 5 menit. Sekarang gue pengen tanya nih, kira-kira yang menurut lu tuh kayak ini kayak agak sedikit kurang deh gitu, karena kayak ada misalnya nih kayak gue ngerasa gini ya, di waktu pas temannya nih diinin sama Ming nih, tapi kok dia diem aja itu loh, si kameramen itu tetap fokus
sama dia harus ngambil gambar gitu. Kenapa nggak ditolong dulu gitu loh? Taruh kamera gitu ya kan? Apa kayak disengaja gitu ya? Maksudnya tuh kayak ada beberapa scene yang menurut gue tuh ada yang kayak disengaja. Udah nih gue harus tetap ngambil kamera nih gitu ya kan? Gue terus tetap ngambil scene ini nih. Tapi padahal dia tuh teman tuh kayak udah mau mampus gitu, udah mau mati gitu. Itu ngerasa gak sih ada kayak gitu? Kalau menurut sih di situ yang waktu pas kalau nggak salah di bagian si ibunya yang bayi itu mau dihajar sama Jimin kan dia diem aja tuh, itu malah dia kabur ke pintu, ngapain ya ke dalam pintu gitu loh, maksudnya ngapain kalau ditolongin gitu loh kan, kayak apa ya nggak masuk gitu loh di pikiran gue tuh kayak ini apa sih, kenapa lo nggak nolongin itu dulu lo taruh kamera tolongin gitu. Ini malah kabur gitu loh demi membela jadi film gitu. Kalau menurut gue sih di situ. Kalau menurut kalian gimana nih, dari Akan dulu deh. Ya kenapa aing ya sih, ini kan semua krunya juga sebenarnya kru aktor kan, maksudnya dia juga menjalankan segala storytellingnya, dan moving kameramennya ini mewakili kita sebagai penonton gitu. Jadi ketika dia ikut diterkam atau dia minta tolong tapi ngerekam, itu tuh akan membawa sensasi dari kitanya juga kayak, aduh ini goblok banget kameramen ya mati kameranya gitu. Jadi sensasi itu kalau misalkan dia menyelamatkan, itu nggak akan bikin jalan ceritanya lebih baik juga. Iya sih, cuman tapi aneh aja gitu maksudnya. Ketika ini kita tahu gitu loh kan, film ini fiktif gitu kan, aktor yang sedang berperan sebagai kameramen gitu kan, sedang membuat dokumenter. Cuma maksudnya kayak lu begitu maksudnya jangan terlalu bikin sekaku gitu loh. Orang namanya lagi ada butuh pertolongan gitu kan, setidaknya tuh tolong dulu gitu ya kan, apa gitu. Jadi kayak bener-bener ngerasa, wah ini gue harus tolong dulu nih, kan kamera tetap anggap aja kamera tetap kayak jatuh terus tiba-tiba kelihatan ininya kan ada tuh ada beberapa kan dia jatuh terus di ini lagi. Nah sama satu lagi yang menurut gue mungkin gak masuk akal, ini yang gue lagi makan lagi, ususnya tuh kan kelihatan tapi kan masih hidup gitu loh, gitu ya. Iya udah keluar gitu kan udah diinin udah keluar tapi kok masih bisa hidup gitu loh. Itu gimana gitu, maksudnya malah itu gimana, harusnya kan kalau udah mati gitu loh, harusnya udah mati udah gak bisa nyari-nyari kamera dan masuk sempet-sempetnya gitu mau nyari-nyari kameranya gitu loh. Ya kita nggak semuanya belum pernah mengalami ususnya keluar juga ya, jadi kita nggak pernah relate kenapa dia bisa hidup kenapa enggak ya. Tapi kalau kita lihat hewan kurban yang kepalanya udah hilang, kadang-kadang kakinya juga masih gerak loh. Jadi kayak masih ada 20% nyawa gitu lah. Ya udahlah, jadi nggak apa-apa, untuk dramatisasi itu lumayan creepy dan dapat lah. Iya sih, ininya klipnya dapat, cuma maksudnya rada-rada aneh gitu kalau kalau saya sih ada sih adegan yang aneh sih. Kalau Mas Ante gimana? Kalau menurut saya sih yang di bagian kantor. Yang di bagian kantor. Di mana tuh? Iya yang si ceweknya itu kan mabok. Terus dia kan tidur di kantor. Terus di CCTV esok harinya kan dilihat kalau si ceweknya ini wik-wik kan sama berbagai cowok, padahal itu kan kantor begitu loh. Kantor itu sendiri pun kalau sudah malam nggak bakalan mungkin sembarangan orang masuk gitu loh. Ianya pasti security, dan nggak mungkin security ada yang gendut gitu loh. Kan ada gue sih nontonnya bukan di ini ya, gue media streaming, ada yang gendut dan banyak lagi. Ini gue bingungnya nih, cewek wik-wiknya sama uka-uka atau preman atau apa gitu loh. Itu yang menurut gue absurd, yang setidaknya bikin tuh cewek tiba-tiba pagi-pagi dipanggil bosnya, lu keluar gitu loh. Itu sih yang gue paling gak masuk akal. Nih orang wik-wiknya sama siapa, preman sekitar yang suruh masuk. Tapi kan jelas waktu udah malam itu si kameramen kan anterin si ceweknya itu ke kantor kan, habis itu pulang. Ya kan? Habis itu adegan berganti pagi di mana tuh cewek udah mulai bekerja lagi terus dikeluarin. Nah, kita nggak tahu deh tuh orangnya tiba-tiba masuknya bagaimana kantor itu. Yang gue bingung sih.
Jadi kalau menurut gue gini mas, ini tanggapan gue ya, maksudnya tanggapan dari gue. Mungkin kalau yang lain beda atau ada pendapat lain silakan. Jadi gini kan dia mabuk, dia mabuk itu kan namanya nggak sadar. Entah ketika pas lagi saat tidur itu, dia tuh kayak keluar dulu gitu loh, keluar nyari orang, ya terus tiba-tiba ketemulah di depan kantornya dia, entah mungkin gembel, entah gelandangan atau whatever lah ya kan. Jadi nah dibawalah ke dalam sama dia, akhirnya ya udah gitulah beradegan seks gitu di dalam kantor gitu kan. Jadi gue rasa itu kejadiannya itu ya, dan atau enggak gue juga atau enggak kejadiannya itu mungkin ada berulang. Jadi dia itu cuma dikasih saat pertama kali, terus tiba-tiba di hari esoknya seperti itu lagi, atau mungkin di hari berikutnya gitu loh. Jadi entah di dalam waktu pas dia saat di diskotik atau di klub itu dia keluar sama cowok, nah dibawanya ke kantor gitu, bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi. Kalau gue sih nangkepnya kayak gitu. Yes. Lanjut. Mungkin gimana gitu. Adegan absurdnya yang mungkin bingung. Dari dulu deh Kak, lu kira-kira ada gak nemu yang adegan aneh atau yang enggak apa ya? Mungkin ke ini sih, deal-dealannya para kameramen dokumenter ini untuk ngeliput kehidupannya Ming tuh sampai sebatas apa sih? Kenapa terlalu dekat dengan kehidupan personalnya gitu? Kan dia emang ditugaskan untuk deketin aktivitasnya Ming kan gitu. Tapi ketika dia dipanggil sama bosnya, terus kan dia berarti masih ngikutin kegerakan si Ming waktu kerja dong gitu. Itu kan terlalu privacy dong. Itu kan udah beda dunia kerja. Kecuali kalau dia cuma di rumah memantau gitu, itu nggak apa-apa. Tapi ketika dia masuk ke dunia kerja, terus si bosnya juga nanti dulu kameramennya lah. Emang kameramen boleh nih ngeliput satu orang karyawannya gitu. Itu kan hal-hal yang mungkin hal-hal yang nggak make sense aja sih. Itu nggak boleh gitu kan. Ya itu nggak make sense. Tapi demi keberlangsungan cerita sampai akhirnya kita tahu dia dipecat, ya udahlah gitu udah. Selebihnya sih enggak sih. Adegan-adegan creepy-nya pun memanjakan ini sih, muntahan ya. Gitu. Belum lanjut. Itu seru. Nah, kalau kakek gimana? Banyak nih jangan-jangan nih. Kan katanya udah unek-uneknya banyak nih. Iya, kalau gue sih sepele ya. Kalau untuk yang janggal sih kayak kameramen itu kan banyak ya, ada beberapa. Terus ketika ada udah ada kejadian si Ming kayak gitu, ya tinggal kabur aja lewat pintu ya kan. Ini ngumpetnya di kamar, udah tahu jadi kayak kesel sendiri gitu loh. Udah tahu itu bismillah kayak gitu, ada pintu keluar, kenapa ngumpet di kamar gitu kan. Iya, pembahasan. Tapi kan pintu keluarnya kan memang nggak bisa dibuka Mbak PK. Kan yang temannya si dukun itu kan ada di situ tuh satu orang, dan dia mau keluar tuh kan nggak bisa di situ. Jadi makanya dia kabur ke kamar mandi kalau nggak salah itu ya. Kalau nggak salah ya kamar mandi. Jadi kaburnya ke situ karena pintunya nggak bisa kebuka. Iya, udah gitu. Kamar mandinya kenapa nggak ditutup? Ya, kalau ngomongin adegan-adegan menyebalkan ya, film horor itu harus ada satu formula penting, yaitu ada orang bodoh, karakter bodoh yang bikin kegaduhan lah. Kalau misalkan kalau film horor tuh, iya, misalkan ada rumah hantu, rumah kosong nih, udah tahu kosong kenapa ditempatin untuk nginep gitu kan, selalu ada hal-hal bodoh. Dan ini kameramennya yang bodoh sih. Kenapa dia cuma sembunyi, kenapa nggak lari? Ya udah sih, emang itu formulanya aja. Berarti kameramennya bodoh. Udah gitu gini ya. Hal bodoh lainnya yang kita tonton juga ya, istilahnya itu kejadian itu kan tetangga kiri kanan banyak ya. Kalau pagi sore kan selalu disorot tuh, tapi pas kejadian kayak nggak ada siapa-siapa, kayak nggak punya tetangga. Iya. Mau teriak kayak iya benar. Tetangga kiri kanan kemana gitu. Iya benar. Ini formula horor menarik kok dibandingkan Halloween Kills, percaya lah. Beda konteks.
Jadi jauh lebih baik percaya. Oke, Pertandingan jadi itu cukup menikmati ngeliat ngedenger diskusi kalian. Mantap. Penasaran sih, sumpah penasaran. Pengen banget nonton, cuman karena ngelihat ya itu, karena kalian bilang agak disgusting, terus ya lebih males aja ngetain yang serem dan ngeliat reviewnya semuanya serem, menjustifikasi kalau ini serem agak mikir jadinya. Kalau mau ngomongin serem nggak serem sih, mending experience diri sendiri deh. Uka-ukanya tuh kayak orang pasukan di TV uka-uka. Ya. Justru gue lebih gak suka yang gore sebenarnya. Ya. Maksudnya kalau jam scare hantu gue masih lebih lebih ya udah gitu kalau nontonnya gitu. Justru gambarnya itu jadi kayak gue lagi males ya. Terus tapi ada sesuatu yang baru nih, gue penasaran. Gue baru dari tadi kayak seru banget. Ini bukan banget nonton. Cuman memang mesti mengumpulkan jadi gini nyali. Jadi abis nonton film ini tuh kayak mikir gitu, kayak banyak yang kok gitu sih, kok gini sih, kayak gitu. Terus pokoknya kalau nonton ini tuh pasti endingnya kayak di otak itu muter-muter semua. Misalnya kayak gue kan kayak Midsommar kan kurang gore apa tuh, kurang menjijikan apa gitu loh. Gore itu di sini sebagai bonus doang sih mas. Intinya lebih ininya doang sih. Sataniknya itu yang lebih berasa sih kelihatannya, kesurupannya gitu. Proses lah. Intinya proses kesurupan. Proses gue dari awal dia merasuki. Jadi yang tadi gue bilang di awal mas, di film ini tuh dalam 2 jam 10 menit itu kayak ada pace walaupun kita tadi kakek Mas Santo alurnya lambat, tapi itu kalau lu perhatiin baik dia tuh ada pace bagiannya gitu loh, ketika pas awal pertama kali, terus kemudian di pertengahan kayak gimana, di akhir sampai ending tuh kayak gimana gitu. Ya intinya sih gue udah paham banget. Nah satu lagi pertanyaan gue, kenapa bisa sampai sebingung itu untuk menentukan misalnya kayak Dewa Bayannya tuh baik atau jahat? Maksudnya apakah itu signifikan banget atau itu nonton sendiri. Itu nonton sendiri tuh. Karena gini, asumsi setiap orang tuh ketika pertama kali nonton film ini itu pandangan orang beda. Berpikir kalau yang kan tadi kita lihat di grup ya, Mbak Ika aja sampai bilang yang komen di reviewnya dia itu, Dewa Bayan ini baik atau jahat gitu. Nah itu asumsi orang tuh berpikir ini menentukan Dewa Bayan itu baik atau jahat gitu. Tapi kalau pribadi gue sendiri, gue berpikir Dewa Bayan itu awalnya baik, ketika tapi dia dimanfaatkan dengan seenaknya sama manusia, dan kebetulan yang tadi Aska bilang dia nemu medium yang dirasukin dengan hantu-hantu yang banyak, sehingga akhirnya dia mungkin ya udah kerjasama ngebantai lah semua. Jadi awal baik mungkin ke ujungnya tuh jadi jahat. Kalau dari pribadi gue sih gitu. Ya udah itu sih gimana nanti lah ya, ya setiap orang. Lebih baik nonton itu karakterisasinya berarti ini dong, maksudnya emang sengaja dibuat ambigu atau itu jadi minus. Iya. Ya Dewa Bayan tuh cuman halusinasi baik. Pun juga dibilang roh-roh yang memasuki atau yang itu dibilangnya juga dewa. Dan dewa juga ada yang baik, ada yang jahat, yang udah. Dewa yang jahat, udah gitu doang. Betul. Dan menariknya adalah statement baik atau jahat itu berarti dari manusia sebenarnya. Iya, tergantung mediumnya. Dewa Bayan ini sebenarnya jahat. Maksud gue kalau gue kenapa itu bukan Dewa Bayan, dan Dewa Bayan maksudnya bukan yang jahatnya Dewa Bayan, karena ada scene di mana patung Dewa Bayan sendiri kepalanya itu potong gitu. Tapi itu kan istilahnya patah, gelundung. Berarti kan ada entitas lain yang istilahnya sampai Dewa Bayan pun kalah lah gitu istilahnya, ada entitas devil lain gitu. Itu yang persepsi gue gitu. Ya terserah lah, silakan. Boleh. Gimana menanggapi kakek patung Dewa Bayan? Siapa? Aing. Iya.
Ya, Dewa Bayan tuh kayak ini loh, kalau di Naruto tuh kayak Kyuubi dah. Dia tuh sebenarnya juga Ya, roh jahat. ya. Dia tuh evil spirit aja. Kayak simbiot. Tergantung dia masuk di mediumnya siapa. Kalau di Min, itu dia bisa menggunakan kekuatan spiritnya itu untuk jadi dukun penyembuhan warga sekitar aja gitu. Dia bantuin orang-orang gitu. Ya, Nim ya. Tapi begitu dia berjumpa dengan medium lain yang punya dendam masa lalu, punya nenek moyang yang punya masa lalu kelam, dia tuh gak bisa ngontrol kekuatan evil jahatnya itu, akhirnya malah jadi pembunuhan massal. Kalau ibaratnya dari Venom masuk ke Carnage gitu, kan beda, sama-sama jahat, tapi Carnage itu lebih brutal aja gitu. Itu sih kalau mau dianalogikan Dewa Bayan ini baik atau enggak, secara entitas dia pure evil. Tapi tergantung orang yang make aja. Kebetulan si Nim ya, si Nim ini baik aja. Baik dan dia merasa Mediumnya baik ya. ada upacara penerimaan dari dia. Penutupnya kan juga dibilang masa di penutupnya kalau si tantenya itu bilang saya aja juga nggak yakin kalau si Iya. itu selama ini dimasukin sama si dewanya ini. Iya. Tuh. Makanya itu terlalu dia terasa menyakitkan, yaitu pahitnya dia itu mendapatkan kekuatannya untuk kebaikan, tapi sebenarnya dia nggak tahu di balik sisi itu Dewa Bayan ini ketika masuk ke medium orang lain bakalan berdampak yang berbeda, bukan yang dimiliki sama si Nim, tapi ya mungkin kalau si Ming make atau Noi yang make udah kelar gitu. Iya. Karena Noi-nya pun nggak percaya sama Bayan. Gimana sih orang nggak percaya tapi ada kekuatan Bayan, ya udah disalahgunakan lah. QB-nya jadi lebih ganas kan gitu, nggak kok kontrol. Cirikinya. Ya, Tapi di sini Wadahnya, sebenarnya ya, betul. ada pada nggak sih bahwa semua karakter di sini sebenarnya ada basic jahatnya. iya, Kayak iya. Noi. Makanya Kan, basic jahat manusia itu digunakan sama si Dewa Bayan untuk melakukan kejahatan yang lain gitu. Tergantung jiwanya kita manusia masing-masing kan gitu. Iya, jadi karakter-karakter di sini nih kayak si Noi itu kan dibilangin dia menolak si Dewa Bayan, gak mau jadi dukun, tapi dia dengan cara memfitnah atau istilahnya jorok-jorokin adiknya, kakak apa adek si Nim itu? Adik, jadi bungsu. Buat istilahnya buat tumbal jadi gantiin dia gitu Iya, kan. iya. Terus si kakaknya yang si Cowok. bapak-bapak itu walaupun udah punya istri secantik itu, istri secantik itu masih tetap mainan cewek, Iya, ya kan, istilahnya iya. masih selingkuh sama cewek-cewek karaoke yang cabe-cabean gitu kan. LC. Istilahnya jadi terus si Nim sendiri kan sebenarnya memang awalnya nggak mau jadi dukun kan, Iya. cuma kayak dia acceptance aja gitu kan. Iya. Nah, jadi kayak di balik karakter-karakter ini semua tuh kayak pengen ngasih tahu bahwa di belakangnya dia punya sisi berbeda gitu kan. Yes. Ada sisi jahatnya manusia itu evilnya gitu kan. Terus yang aneh itu sebenarnya si kru-kru ini dari mana gitu, dan tujuannya apa? Mulai lagi. Kalau dari premisnya kan ada praktek perdukunan di daerah Thailand, namanya daerah Ilsan atau apa itu, makanya mereka mendokumentasikan itu. Kenapa warga sekitar masih percaya sama dukun gitu, dan setelah kelebihan dari itu kan ya sepanjang proses dokumenter ini, kenapa keluarga dia ada yang janggal nih hidupnya gitu. Makanya dia berpindah dari si dukun baik sama ke Ming. Nah, setelah dari Ming udah mulai chaos aja itu jalan ceritanya. Jadi kalau mau ditarik ulur sampai kenapa ngeliput mah, ya udahlah, itu susah diceritain sih, itu premis awal aja itu. Intinya gitu aja. Jadi ada ya tradisi dukun gitu yang mau diliput. Terus gitu kan. itu si tante Nim itu matinya kenapa? Berkorban kan, sacrifice buat battle sama si devilnya itu kan. Ya karena si Ming ini evil spiritnya ini udah nggak bisa ngontrol lagi lah. Udah kelakuannya udah nggak logis saja, dan itu mungkin menghasilkan banyak plot hole. Kenapa si patung kepalanya terbelah, si Nimnya atau Innya itu bunuh diri, itu kan macam-macam ya itu. Tapi hal-hal itu yang bikin creepy aja lah.
nggak perlu dipikirkan kenapa sih. Iya, tapi sebenarnya kalau misalkan mau berasumsi tante Nimnya mati itu karena ya pertanda kan setelah dia ngomong sama si wartawan si peliput itu, apa jangan-jangan emang selama ini Dewa Bayan itu nggak merasuki dalam tubuh saya gitu kan. Nah setelah dari itu kan setelah sebelum kejadian dia mati kan dibilangnya dikasih tahu kan kayak gitu pas di ending sebelum dia mati, dan kita ada wawancara sedikit gitu sama saya si Tante Nim. Nah dari situ mungkin dia kayak ada bergelut juga sama si Dewa Bayannya. Nah akhirnya makanya kenapa patungnya terpenggal ya dianya mati, mungkin Dewa Bayannya lepas gitu sih kayaknya kalau misalkan berasumsi tinggi berprediksian gitu. Tapi ya udahlah seperti kata Asya gitu, udah hal-hal yang kayak gitu mungkin kayak pemanisnya gitu, anggap aja nggak terlalu ini juga, cuman ya udah kita tahu gitu loh, kita bisa tetap masih nikmati kok film ini dan bisa ngelihat yang sampai bergidik-gidik bergidik-gidik kayak gitu. Oke deh teman-teman saya Diden, mungkin terakhir ya konklusi sama scoring ya. Mas Sato jalan-jalan mulu dah itu. Banyak, terus juga tadi ada dari pihak yang belum nonton dari Mas Jiro udah bertanya juga. Mungkin ada pertanyaan lagi Mas Jiro masih ada, masih on? Lanjut di grup aja dah, closing aja dah. Closing aja. Jangan nanti jadi kemana-mana nih. Udah cukup. Ya udah oke. Lanjut di grup. Terakhir ya mungkin konklusi sama scoring gitu aja. Mungkin film medium ini mungkin kasih tahu layak atau ditonton apa enggak gitu kan, sampai kayak tadi pertanyaan Mas Jiro kan biar dia penasaran gitu nonton apa enggak. Dari Mas Akal dulu deh. Kalau aku ngasih skor mah konklusinya alasannya itu karena ini film horor, mengambil temanya itu kayak paranormal activity dengan konsep ngambil setannya kayak uka-uka kesurupan di Indonesia. Terus apa lagi? Iya, tolong Antv ini masukin uka-uka. Habis itu juga mengenalkan segi kebudayaan ya si demon spiritnya di Thailand itu sendiri. Itu aja. Yes. Oke. Yuk lanjut. Ya. Untuk Mas Sato thank you, untuk Kakek gimana? Ntar dia belakangan. Konklusinya film ini layak banget ditonton di bioskop ya, karena sensasi creepy-nya, atmosfernya kita dibawa masuk ke dalam kebudayaan Thailand dan kita menyelami gitu kan proses ritual-ritualnya itu betapa jadi kita tuh tahu cara dukun itu mengobati kayak gimana, cara mengusir kayak gimana, itu benar-benar detail diliatin apa aja yang dilakuinnya. Terus juga di sini yang kedua itu acting si Nimnya itu keren banget, gila sih itu actingnya tuh Ming. Itu actingnya benar-benar kayak nggak usah pakai skrip tuh dia udah mendalami banget itu udah. Apalagi yang sampai disgusting itulah pokoknya susah banget dijelasin, kayak bukan dirinya lagi gitu kan. Terus yang terakhir film ini juga selain tadi acting ya, di sini yang ketiga bikin kita takut, merinding, bergidik, tapi bukan karena ngelihat hantu. Jadi nggak ada unsur istilahnya ngelihat hantu secara real, nggak ada. Tapi bisa bikin kita takut. Itu kekuatannya sih. Ya, betul. Oke, sekarang untuk skornya Kak. Wih gila. Tambahin lagi untuk unsur kengeriannya Mbak Kay. Nontonnya di bioskop sendirian malam-malam. Ini banget nih. No, nih ntar nih ada yang mau jawab. Oke, thank you Kakek. Untuk Yongguk Opa,
Ngehe. Bagaimana konspirasi dan story Ya, film The Medium? selain dibilang film ini recommended, sebenarnya film ini perlu digarisbawahi bahwa lumayan segmented dan perlu kesiapan mental secara fisik juga untuk nonton ini karena nggak semua orang bisa menelan film ini dengan baik gitu. Mungkin ada yang trauma dengan darah atau trauma dengan adegan bunuh diri atau apa ya, misalkan SJW binatang gitu, nggak suka ada binatang yang dibunuh dengan paksa, mungkin kalian akan ngerasa nggak nyaman atau nggak enak aja nonton film ini karena film ini banyak unsur-unsur itu yang bikin ada rasa nggak nyaman di kita dan merinding, bukan ketakutan tapi udah dong tolong stop kayak gitu loh. Ada experience ya disturbingnya itu. Karena sesajen lah ya. Ya disturbingnya tuh benar-benar nggak enak aja ditonton sebenarnya gitu. Ya itu pembawaan cara mereka yang emang ekstrim aja. Ya jadi terserah kalau mau nonton, tapi kalau misalkan nggak suka jangan komplain atau apa, itu konsekuensi, udah beli tiket juga kan. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus dikompromikan gitu. Kalau kebanyakan nonton Falak gitu, ini jelas bukan film kayak Falak, bukan yang kaget-kagetan gitu dah. Kalau mau skor 8,5 cukup dah. Gitu deh. Cukup 8,5. Oke, yang terakhir dari Mas ya. Ya film ini apa ya udah dijelasin sama teman-teman ya, ada sama si Aska, sama Kaki, sama Mas Santo. Jadi gue cuma mau nambahin sedikit, ya udah jangan lupa tonton film The Medium di bioskop kesayangan kalian, itu aja. Mantap. Dan story gue bisa ngasih mungkin 8/10 gitu. Oke, nice. Itu aja. Teman-teman netizen, thank you ya buat yang udah nonton. Thank you juga untuk Aska, Kake, Mas Asto.